Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sahabat pintar senantiasa sehat walafiat, sukses dan semangat dalam berkarya. PJJ atau pembelajaran jarak jauh kurang lebih sudah 5 bulan dilakukan. Banyak metode dan cara dapat dilakukan, tentunya dengan berbagai macam persoalan yang timbul. Kali ini saya akan mencoba membuat tutorial daring yang sangat sederhana tanpa menggunakan Google Meet, Zoom, Classroom, ataupun yang lainnya. Pembelajaran daring yang akan kita buat kali ini memiliki satu link, tetapi sudah mencakup 3 aspek atau 3 bagian. Bagian absensi, materi, dan tentunya penugasan. Jadi ketiga-tiganya masuk dalam satu link saja yang kita share kepada siswa. Baik, langsung saja kita mulai. Yang pertama, kita buka Google Chrome-nya, masuk ke Google Drive, google.com. Nah, sebagai bocoran, kita hanya menggunakan Google Formulir dalam pembelajaran jarak jauh atau daring ini. Baik, kita yang pertama klik baru, kemudian lainnya, kemudian Google Formulir. Formulir tanpa judul di atas bisa kita isi pembelajaran kita yang keberapa. Pembelajaran kelima misalnya. Nah, di awal tadi sudah saya sampaikan kita akan membuat 3 bagian. Nah, yang bagian pertama adalah absensi. Deskripsi boleh ditulis absen terlebih dahulu. Narasinya terserah kepada sahabat pintar semua, mau dibuat absen terlebih dahulu, istilah absen terlebih dahulu, atau sebagainya, terserah. Kemudian pertanyaan tanpa judul ini kita buat nama siswa karena kita butuh identitas nama siswa nanti. Di sini jawaban singkat, kemudian wajib diisi kita aktifkan agar siswa tidak melewatkan untuk mengisi namanya. Kemudian kita tambahkan pertanyaan, kelas. Nah, kelas ini saya biasa menggunakan drop down. Kita isi 91 misalnya, 92, 93. Nah, kemudian wajib diisinya kita klik. Kita tambahkan satu lagi, nama siswa dan kehadirannya. Di sini keterangan kehadiran. Ini saya juga biasa menggunakan drop down. Sini hadir, sakit, izin. Untuk alfa tidak perlu kita isikan karena yang tidak hadir tentu mereka tidak akan mengisi link yang akan kita bagikan. Kemudian wajib diisinya kita aktifkan. Nah, untuk bagian absensi sudah selesai. Kita hanya butuh nama, kelas, dan keterangan kehadiran. Nah, selanjutnya kita membuat bagian yang kedua, yaitu bagian materi. Nah, untuk pembagian materi ini kita ambil tool yang ada di sebelah kanan, yang paling bawah ada tambahkan bagian. Kita klik. Nah, di sini ada bagian tanpa judul. Kita buat materi prakarya pertemuan 5. Nah, deskripsinya ini opsional, boleh kita isi. Simak dan catat hal-hal
untuk materi ini kita bisa manfaatkan video yang ada di YouTube, atau memang kita sendiri sudah memiliki video pembelajaran yang kita rekam. Nah, caranya adalah di tool ini ada icon play. Di sini akan bertuliskan tambahkan video, kita klik. Nah, ini kita bisa cari langsung di YouTube, misalnya materi prakarya kelas 9, kita cari. Nah, ini sudah ada, tinggal pilih mana kira-kira yang cocok dengan materi kita yang kelima, atau kita sendiri sudah memiliki materi yang kita buat, itu bisa kita ambil. Saya contohkan. Contoh ini contoh materi saya yang pertemuan ketiga. Jadi kalau kita sudah memiliki video yang kita sudah upload, kita tinggal ambil linknya saja, kemudian kita kembali ke Google. Nah, kita pastikan saja link yang video kita tadi, kemudian kita cari. Nah, sudah ketemu, kita klik, kemudian pilih. Nah, di sini sudah tampil. Untuk memperbesar tampilan, kita klik, kemudian di sudut-sudut kotak ini ada kotak warna biru, kita klik, tahan, tarik. Oke. Nah, ini pertemuan misalnya, pertemuan kelima. Nah, selesai untuk materinya. Langsung kita masuk ke penugasan. Nah, untuk penugasan kita buat bagian berikutnya, yaitu bagian 3 dari 3 nanti. Sama, kita ambil yang paling bawah, tambahkan bagian. Nah, di sini adalah penugasan, atau kita anggaplah ulangan harian. Deskripsinya, jawablah pertanyaan di bawah ini dengan memilih salah satu opsi yang kamu anggap benar. Nah, karena kita di sini ada ulangan yang membutuhkan soal dan jawaban, maka kita harus atur terlebih dahulu Google Formulir ini. Google Formulir kita ini kita jadikan sebagai kuis. Caranya, di samping tombol kirim sebelah kiri ada setelan. Kita klik setelan. Kemudian di sini ada batasi kata tanggapan. Ini kalau kita klik, maka siswa tidak bisa masuk lebih dari sekali. Mereka harus masuk sekali saja dan tidak bisa mengulang kembali. Nah, kemudian kelemahannya kalau kita kita klik batasi ke satu tanggapan, siswa pada saat mengakses link yang kita bagikan, mereka harus wajib masuk ke Google-nya. Nah, ini sering bermasalah karena kebanyakan mereka lupa dengan password Google-nya masing-masing. Untuk itu biasanya saya tidak menggunakan ini, kita hilangkan checklistnya. Kemudian presentasi ini yang kita atur acak urutan pertanyaan. Tujuannya agar masing-masing siswa pertanyaan berbeda-beda, walaupun mereka nanti bersama-sama dalam menjawabnya, namun urutan pertanyaannya akan berbeda. Kalau di sistem ujian nasional itu ada paket 1, paket 2, paket 3. Nah, di sini ada kuis. Kuis inilah yang kita aktifkan, jadikan ini sebagai kuis. Yang lainnya biarkan default saja. Kemudian kita simpan.
Nah, ulangan harian sudah selesai. Ini kita tinggal menambahkan pertanyaannya saja. Kita tambahkan pertanyaan dengan menekan ikon tambah pertanyaan sini. Nah, kebetulan saya sudah mempersiapkan pertanyaannya, soalnya, contoh soal dari Word. Nah, seperti ini. Nah, kalau kita sudah mempunyai bank soal, kita tinggal copy, kemudian kita kembali ke Google Form, tinggal pastikan saja. Kemudian untuk opsinya, ini ABC-nya kita buang, kita nantikan, kita langsung klik ke empat-empatnya, kemudian ke Google Form. Di sini kita pasti otomatis mereka akan sudah tersusun. Nah, baru kita berikan kunci jawaban. Nah, karena contoh nanti 5 soal, berarti bobot kita buat 20, jawabannya kayu, kemudian selesai. Ini wajib diisi. Kita tambah lagi untuk soal kedua. Masih sama caranya. Ini kita buang opsinya. Kita pastikan di sini jawaban poinnya 20, jawaban A, selesai. Wajib diisi. Tambahkan lagi soal ketiga, kita copy, ini juga kita copy, pastikan kunci jawaban poinnya 20, selesai. Wajib diisi. Pertanyaan keempat, kita copy optionnya, kita hilangkan dulu ABC-nya, kita copy lagi, kita berikan poin, jawaban, selesai. Wajib diisi. Pertanyaan kelima, ini kita ada gambar. Nah, untuk ada gambar ini bisa kita pakai dulu. Ini kita masukkan teksnya, kita copy dulu teksnya. Nah, kemudian gambarnya, gambar yang di sini ini kita harus ambil dulu dengan cara menggunakan tool bawaan dari Windows, namanya sniping tool. Klik new, kita drag, kita simpan. Nah, kita taruh di sini misalnya prakarya nomor 5 supaya kita tidak lupa nomor berapa nih. Nah, oke, sudah, kita keluar. Kita kembali ke Google Form untuk menambahkan gambar. Ini kita klik soal, maka di sebelah kanannya akan ada icon yang melambangkan gambar. Ini kita klik, kemudian kita cari file kita tadi, prakarya nomor 5. Nah, gambarnya sudah muncul. Kemudian baru kita masukkan ke optionnya, ABC-nya. Oke, pastikan di sini kunci jawaban poin 20, kunci jawaban rentan, selesai. Nah, ini udah selesai semuanya, kita anggap soalnya udah selesai. Nah, inilah cara kita membuat pembelajaran jarak jauh yang simple, hanya menggunakan Google Formulir, yang di dalamnya ada absensi, ada materi, dan ada ulangan harian atau tagihan. Nah,
setelah selesai, kita tinggal mengirimkan linknya ke peserta didik. Klik kirim, kemudian kita pilih icon yang tengah, ada tautan. Ini kita bisa pendek buat URL-nya. Nah, kita copy. Ini yang kita share di grup WhatsApp siswa. Kita tunggu dulu. Jadi siswa nanti hanya mengklik link yang kita kirimkan dan mereka akan mengisi absen, melihat materi dan menjawab soal dalam satu link tersebut. Misalnya saya pastikan di grup di sini. Jadi siswa nanti tinggal klik linknya, akan tampil seperti ini. Nah, keterangan kehadiran ini kita pilih hadir, kelas itu kelas berapa, nama siswa misalnya Bambang, kemudian klik berikutnya. Nah, di sini materi, simak dan catatlah hal-hal yang dianggap penting. Ini kita klik. Nah, di sini siswa mendengarkan materi yang telah kita buat terlebih dahulu. Nah, setelah selesai mereka menyaksikan video, mereka akan klik berikutnya dan tibalah mereka menjawab soal. Ini misalnya saya pilih seperti ini. Kemudian kirim. Lihat skor. Nah, ini nilainya sudah ada 100/100. Nah, demikianlah tutorial kita pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan di deskripsi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.